Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat ilmu yang akan melahirkan keyakinan, kepercayaan kepada Rabbul Alamin. Karena semakin ilmu kita kuat, maka kita akan semakin percaya kan itu. Kita ketemu orang asing, dalam arti kita nggak kenal, stranger gitu, di sebuah tempat publik, mungkin di restoran atau di terminal atau stasiun, emang kita percaya sama dia. Kenapa kita nggak percaya sama dia? Karena kita nggak punya ilmu tentang dia, kita nggak punya data tentang dia. Namun kalau kita tahu track record dia selama 10 tahun ini, oh kita percaya dan bagus track recordnya, maka kita akan percaya kepada dia. Makanya kata Abi Hazim Salama bin Dinar, beliau pernah ditanya, "Ma luka?" Apa hartamu dalam hidup ini? Apa modalmu dalam hidup ini? Apa jawab Salama bin Dinar? Hadirin, beliau menjawab, "Thiqati billahi ta'ala." Harta yang paling berharga itu, modal yang paling mewah itu adalah kepercayaanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sangat percaya dengan Allah. Itu yang paling mewah dalam hidup. Gitu. Itu kunci sukses. Itu yang akan membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Itu yang membuat kita tenang di tengah puing-puing musibah. Dan kepercayaan itu harus dibangun
dengan ilmu dan di atas ilmu. Maka kebersamaan kita dengan ilmu itu mahal, hadirin. Karena di antara keutamanya itu membangun kepercayaan. Karena kalau kita nggak kenal, kita nggak percaya. Semakin kita kenal baik, kita semakin percaya sama dia. Oleh karena itu, hadirin, bersyukurlah ketika kita bisa bersama dengan ilmu, kembali bersama Riyadhus Shalihin, salah satu buku yang fenomenal yang ditulis oleh ulama besar Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati para ulama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama penutupan bab satar auratil muslimin wa nahi an isya'atiha. Dan kita sedang membahas tentang kesimpulan apa sih manfaat kalau kita nutup aib kita dan kita nutup aib orang. Dan ini harus ditekankan karena ini jadi hal biasa seringkali. Dan kita udah sebutkan berapa keuntungan, hadirin. Hadirin. Kalau catatan kemarin nggak perlu ditutupi, dan ditutupi itu aib. Jadi kalau ditanya dijawab aja. Saya harus nutup, Ustaz. Bukan itu. Emang aib. Oke, yang pertama apa? Loh, ditutupi lagi. Ini gimana sih ini? Apa yang pertama? As-satar itu sikap dan karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang dicintai oleh Allah, miliki karakter ini, suka nutup aib. Kita tuh nggak mungkin nggak terjatuh dalam kesalahan, hadirin. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi kita bisa menutupi aib tersebut. Kecuali anomali yang kita sudah tekankan berkali-kali. Yang kedua apa? Ini adalah konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, As-Satir atau Sitir. Dan Allah mencintai orang-orang yang karakternya menutup aurat dan menutup aib. Yuhibbul haya'a wa satra. Allah itu mencintai rasa malu dan mental menutupi aurat dan aib. Jelas ini, hadirin? Ya. Oke. Yang ketiga, hadirin sekalian, orang yang aibnya ditutup oleh Allah di dunia, maka Allah akan tutup di akhirat. Makanya jangan dibuka. Ketika kita punya aib dan sampai detik ini nggak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah, udah diem sambil berharap semoga kalau saya sampai wafat nggak ada yang tahu. Allah tutup aib saya, Allah tutup juga aib saya di akhirat. Kecuali sekali lagi ada argumentasi syar'i yang kita bisa angkat di hadapan Allah dan Allah terima. Kalau nggak tutup. Oke, baru sampai situ ya.
Yang keempat hadirin, yang keempat, as-satru yutfi'u naral fasadi fil mujtama. Jadi menutup aib itu akan memadamkan api kerusakan di masyarakat. Makanya kata para ulama, satar ini ilajun ijtima'iyyun jamilun yakhtafi tahtahu kathirun min amradil mujtama' thumma la tantashir. Satar adalah obat sosial yang sangat mujarab, sangat baik, yang dengannya akan membuat penyakit-penyakit masyarakat itu tidak berkembang, tidak meluas, dan tidak menjadi inspirasi yang lain atau ditiru sama yang lain. Gitu hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan, dengan kita menutup aib orang itu ada banyak hal yang kita dapatkan. Ini bukan tentang diri kita aja. Ini bukan tentang diri orang yang aibnya kita tutup. Ini tentang masyarakat dan lingkungan kita. Karena kalau aib itu dibuka, disebarkan, disampaikan, maka akan ada banyak penyakit di masyarakat. Akan ada orang yang terinspirasi misalnya. Itu kan bahaya. Dia nggak pernah kepikiran ngerjain itu. Begitu dengar, bagus juga nih. Itu tadi yang kita bilang, bro, tadi malam gue tuh begini. Emang bisa? Bisa bro. Lewat mana? Ini. Ini jadi orang tuh, oh bisa ya. Akhirnya dilakukan itu. Coba kalau dia tutup, gak kepikiran ya orang. Dalam konteks itu. Jadi buat orang terinspirasi. Buat orang meniru. Bahaya loh meniru. Buat akhirnya kemungkaran dan aib itu tersebar. Bukan hanya tersebar secara berita, tapi tersebar secara kelakuan dan perbuatan. Itu bahaya. Enggak, aku nggak ada maksud ke sana. Daya tangkap orang tuh beda-beda hadirin. Apalagi kalau disampaikan secara umum. Wong kita sampaikan man to man aja, atau satu lawan satu, atau pembicaraan private aja, orang bisa paham kita maksud ke kanan, dia paham ke kiri. Atau memberikan ide mungkin. Jadi enggak tenang aja. Aku tuh sampai ngambil karena kan aku gagal, nggak berhasil, jadi aku cerita aja. Iya, yang kemarin Anda lakukan gagal, tapi begitu Anda cerita, bisa jadi ini orang dapat ide tentang cara yang berhasil melalui kegagalan Anda. Kan begitu kan? Dalam dunia penelitian dan seterusnya kan sampel-sampel gagal tuh penting nggak hadirin? Nah, ini kan banyak akademisi nih. Kalau kita mau lakukan sebuah penelitian, percobaan,
Penting nggak sampel gagal? Penting. Gitu. Agar kita nggak melakukan yang sama, lalu kita cari jalan lain biar berhasil. Ya. Gue kemarin ini, terus gue ketangkep polisi. Mikir gimana cara biar nggak ketangkep ya? Dia dapat cara. Akhirnya kita menginspirasi dia dapat cara yang bukan cara yang benar, cara yang berhasil itu. Itu bahaya. Jadi tersebarnya, makanya Islam tuh ingin, kalaupun ada, Islam nggak ingin ada kesalahan, tapi kalau ada kesalahan, ya udah, satu lebih baik daripada dua gitu loh. Dua lebih baik daripada tiga, diminimalisir, jangan disebarkan. Akhirnya ada banyak orang yang tercemar. Terus apa lagi? Kerusakan di lingkungan dan masyarakat. Gimana teman-teman? Kan kita bergaul kan? Apa nih? Kalau ini dibuka nih apa yang kan? Ayo dong, bantu dong. Ini pingitan semua. Ya apa? Apa? Akhirnya lingkungan jadi buruk sangka sama orang ini. Menganggap dia rendah, buruk, padahal mungkin dia udah bertobat. Ketika kita buka aib seseorang, bisa jadi dia orang bertobat. Tapi ya namanya orang kan kita nggak ngerti. Akhirnya terbunuhlah karakter dia. Dan lebih tragis lagi, dia udah berubah, dia udah bertobat. Dan kesan pertama tuh susah dirubah. Atau kesan yang sudah masuk ke dalam hati masyarakat tuh susah untuk diperbaiki atau diganti. Kalau sudah ada personal branding kan agak berat hadirin. Bisa rusaknya rasa cinta dan sayang di antara anggota masyarakat. Kan demikian. Bisa rusak tuh. Yang awalnya sayang, baik, enggak deh. Semenjak gue tahu dia begitu, enggak. Padahal bisa jadi ini orang udah berubah. Bisa jadi enggak itu pakai bumbu, ya kan? Masih ingat teori berita? Berita itu setiap pindah dari satu orang ke orang lain itu nambah atau kurang? Kurang. Kalau duit berpindah dari satu orang ke orang lain sampai orang ke-20 tambah atau kurang? Biasanya, Anda nggak tahu ini pengalaman. Kalau duit kurang. Kalau berita sampai orang ke-20 nambah. Dari orang pertamanya itu tuh cuman satu kalimat itu bisa sampai orang ke-20 dua paragraf muter-muter gitu. Dulu waktu kecil main yang itu nggak, apa, pesan bersambung itu, mau dipraktekin sekarang biar semakin yakin dengan teori ini. Pesan bersambung main ya dulu. Berapa orang tuh? 10 orang misalnya. Itu sampai orang 10 beda itu dah. Padahal cepet gitu. Itu hadirin. Itu bahaya jamaah sekalian. Dan itu contoh kita yang orang yang dulu main pesan bersambung itu, main bisik-bisikan, ngerti banget. Itu aja nggak ada jeda. Langsung dari
Yang pertama bisa yang kedua, kedua bisa yang ketiga, tiga bisa yang keempat, empat bisa yang kelima, cek yang 10, beda. Langsung. Gimana yang nggak langsung? 2 hari kemudian diceritain lagi. Terus ceritanya, kalau nggak salah ya, aduh udah kalau nggak salah udah repot. Udah yakin aja sering salah. Gitu hadirin. Itu teori, itu salah, itu fenomena berita lah di lapangan. Jadi bisa orang tuh bisa suudzon, bisa buruk sangka, bisa membunuh karakter orang, bisa nggak erat lagi, nggak solid lagi gara-gara itu. Padahal belum tentu benar atau belum tentu sesuai separah stadium yang kita dengar dengan telinga kita. Kan udah tambah bumbu. Terus apa lagi hadirin? Apa penyakit yang bisa ditemukan ke masyarakat? Tadi perpecahan, apa, jadi nggak erat, nanti bisa perceraian, bisa jadi juga segala macam itu. Di antaranya juga yang penting juga mengotori hati lingkungan atau masyarakat. Mungkin nggak ada respon, tapi orang tuh hadirin, kalau hatinya mau bersih, itu harus mengingat Allah, zikrullah. Kalau hati ini mengkonsumsi pembicaraan tentang makhluk yang buruk-buruk, pembicaraan tentang makhluk apalagi yang buruk-buruk, bicara tentang makhluk yang buruk-buruk, ya kotor hadirin. Kata Ibnu Aun rahimahullah, zikrun nasi da wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia itu seringkali buat penyakit, dan obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebut manusia itu seringkali buat penyakit. Obatnya adalah senantiasa menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu gersang hadirin. Kalau ya setiap ketemu bicarakan aib orang, ketemu ngebuka aib orang, nanti ada ini lagi dibicarakan. Kapan hati kita tenang? Itu bahayanya minta ampun. Mungkin nggak ada respon, mungkin hanya pendengar aja, ini dengerin aja lah Ustadz lah. Iya, tapi kalau begitu, kalau itu jadi pola, rusak hati kita. Rusak hati kita hadirin. Makanya hadirin Allah muliakan, para ulama tuh wanti-wanti. Al-Hasan tuh pernah ditanya oleh seseorang, ya Aba Sa'id, Al-Hasan rahimahullah, rajulun alima min rajulin syai'an ayufshi alaih. Seseorang tahu sesuatu tentang pihak lain, apakah dia buka, dia sebarkan? Qala ya subhanallah, la. Artinya ya subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, la, jangan dibuka, jangan, rusak banyak pihak gara-gara pola ini. Kecuali sekali lagi kasus-kasus anomali yang dibenarkan oleh syariat. Kalau nggak, ini merusak lingkungan dan kehidupan sosial, bukan hanya 1-2 orang. Makanya kan kita berpikir itu tadi kan, di antara teman-teman kasih contoh, kalau app-nya dibuka nanti karakternya terbunuh kan gitu ya. Seringkali kan kita fokus ke
bahwa ini sangat merugikan yang apa? Yang dibicarakan. Tapi seringkali kita lupa bahwa yang mendengar pun sangat dirugikan. Sangat dirugikan. Kenapa demikian? Itu tadi. Hatinya jadi kotor. Jadi masuk polusi. Kan gak sehat dengerin aib orang. Emang sehat apa? Siapa yang merasa tenang? Semenjak aku tahu aib dia, hatiku tenang. Mana ada orang begitu? Terus yang kedua bisa terjatuh ke dalam ghibah. Dosa besar ini. Kalau yang bicarakan aib orang, itu bisa. Kalau dipakai bumbu dan sebagian bumbu nggak benar, bahkan seringkali lebih banyak bumbunya daripada faktanya, masuk lagi ke dosa fitnah, buhtan. Itu berikutnya. Itu penting. Jadi hadirin Allah muliakan, bukan hanya yang dibicarakan yang dirugikan, tapi yang dengar itu sangat dirugikan. Bahkan bisa jadi kerugian masyarakat atau kerugian lingkungan, kerugian yang mendengar lebih parah daripada kerugian orang yang dibicarakan itu. Karena orang yang dibicarakan, kalau dia bersabar, dia bertaubat kepada Allah, maka nggak ada masalah untuk akhiratnya. Bahkan itu keuntungan, dosa-dosanya diampuni, dan nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang membicarakannya dan membuka aibnya, atau dia transfer dosanya ke orang-orang tersebut. Dan dalam sejarah mencatat bahwa seringkali kerugian secara nama baik dunianya pun Allah bisa hilangkan, dan akhirnya baik lagi nih orang. Kalau di akhirat jelas ini menguntungkan dia. Kalau dia sabar, dia ikhlas, dia bertobat. Tapi kerugian orang yang mendengar itu, hatinya kotor, hatinya rusak, waktunya habis, dihisap sama Allah tentang masalah waktu. Ngapain Anda di sini? Saya dengerin aib orang, ya Allah. Kira-kira gimana nanti di hari kiamat? Ini baru pertanyaan tentang waktu loh. Belum substansinya itu. Kenapa Anda dengerin aib orang? Emangnya boleh? Tapi ini benar, itu ghibah. Ternyata banyak yang nggak benar juga. Bahkan bumbunya lebih banyak. Kan seringkali gitu. Seringkali kan bukan nasi goreng pakai cabai, tapi cabai pakai nasi goreng. Ya, saking kebanyakan cabainya. Dan itu banyak orang. Itu. Faktanya cuma 1-2, bumbunya yang banyak. Atau kalau faktanya cuma stadium 1 lah, tapi bumbunya bisa buat ini udah stadium terminal ini. Ini orang nggak ada harapan baik lagi. Padahal lakukan cuma 1-2. Jadi ini jelas-jelas merusak lingkungan dan masyarakat. Dan kita lanjutkan, hadirin Allah muliakan, yang berikutnya. Nah, ini kelanjutan yang tadi dari satu sisi. As-satir li uyubin nas yara fi nafsihi sa'adatan wa surura. Ini kaidah. Bahwa orang yang punya prinsip menutup aib manusia, dia akan mendapatkan dirinya bahagia dan senang. Jadi menutupin aib itu kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena sekali lagi
Ingat sabda Nabi SAW, barang siapa menutup aib di seorang muslim atau menutupi aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup di dunia dan di akhirat. Kan itu kaidah. Dan siapa yang nggak senang kalau aibnya ditutup? Dia akan senang. Kan itu janji Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang tutup aib orang di dunia, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan orang kalau ditutup aibnya senang lah, apalagi nanti di akhirat. Terus yang kedua, karena orang yang punya mental itu masuk ke dalam ucapan Ibnu Aun rahimahullah, dzikrun nasi da wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit, dan mengingat Allah itu obatnya. Maksudnya mengingat manusia secara negatif seperti ini ya, bukan mengingat manusia secara proporsional. Nanti kita lupain istri kita lagi, nggak boleh begitu. Ini konteksnya jelas. Nah, orang nggak akan orang yang hobi menceritakan aib orang, itu pasti ada penyakit dalam hatinya. Dan itu bukan watak orang yang senang mengingat Allah, yang rajin mengingat Allah. Orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang senantiasa mengingat, dalam surat Ali Imran itu 191 ya. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, nggak akan melakukan hal seperti ini. Karena orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring, yang akan dibicarakan adalah ayat-ayat Allah. Kan mengingat Allah terus. Yang akan dibicarakan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Karena kita akan membicarakan apa yang kita ingat. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan sesuatu. Oh, tunggu dulu. Kita break dulu sesaat, nanti kita kembali ke Anda. Oh ya, makasih. Pas break, ya silakan Pak, sampaikan. Aduh, mohon maaf moderator. Saya nggak ingat, saya lupa. Apa yang mau saya sampaikan? Nantilah. Kalau saya ingat, saya akan nanti angkat tangan lagi. Suka gitu nggak sih kalau kita di forum gitu? Aduh, lupa gue nih mau ngomong apa tadi. Tadi dipotong soalnya. Iya kan? Artinya apa? Kalau kita akan membicarakan sesuatu yang kita ingat. Kalau kita nggak ingat, kita nggak akan sampaikan hal itu. Maka orang yang senantiasa mengingat Allah, yang akan dia sampaikan apa? Aib orang. Hah? Apa hadirin? Yang akan dia sampaikan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nikmat-nikmat Allah. Kebaikan-kebaikan Allah, tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, orang yang suka membicarakan aib orang atau membuka aib orang, gak menutup aib orang, berarti yang ada di dalam hatinya siapa? Zikrullah atau zikrul makhluk? Zikrul makhluk, bukan zikrullah. Dan kalau zikrul makhluk, tenang apa enggak hidup? Enggak tenang. Makanya hobi membuka atau tidak menutup aib orang itu ciri-ciri orang yang gak bahagia. Sebaliknya, orang yang bahagia adalah orang yang mengingat Allah. Dan orang yang mengingat Allah akan membicarakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat, kebaikan,
dan tuntunan Allah, bukan sibuk ngurus ngebuka aib orang. Makanya dulu Umar bin Khattab kalau ngumpul atau kalau ngajak ngumpul, dan para ulama-ulama dulu tuh kalau ngajak ngumpul kalimatnya apa? Nah, masih ingat nggak? Ta'alau nu'min sa'atan. Ayo kita ngumpul, kita tingkatkan iman kita sejenak. Gitu bahasa ngumpulnya. Ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Ayo kita ngumpul, kita tingkatkan iman kita sejenak. Atau sejenak mari kita tingkatkan iman kita. Itu bukan gue punya hot news nih buat lo semua. Lo tahu kan si Fulan? Kemarin gue lihat di sana. Bukan begitu. Ta'alu nu'min sa'atan. Itu orang-orang soleh. Fokusnya tuh ke iman, hadirin. La yu'minu ahaduk man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Orang-orang yang hatinya penuh dengan zikrullah, mengingat Allah, maka yang akan dibicarakan adalah yang berkaitan dengan Allah. Apa yang Allah suka, apa yang Allah cintai, dan tidak mau membicarakan apa yang Allah benci. Nah, ini perlu digaris bawahi. Ya, mereka nggak akan mau membicarakan hal yang Allah benci, nggak mau. Kita lagi ngumpul sama bos kita, dan kita tahu bos kita benci pembicaraan tentang A, kira-kira kita angkat itu nggak sama bos? Enggak. Bahkan kita briefing dulu, nanti depan bos jangan bicara tentang ini ya, beliau tuh paling nggak suka bicara masalah ini. Oh, kalau mood beda, repot kita. Nanti nggak ada yang di ACC semua tuh, nggak ada yang ditandatanganin tuh. Iya, oke. Nah, kalau kita yakin Allah As-Sami'ul Basir, maha mendengar, maha melihat, kapanpun kita bicara, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Dan kalau itu yang kita ingat dalam hati kita, bahwa Allah maha mendengar kita, itu yang kita ingat, mungkinkah kita membicarakan sesuatu yang Allah benci? Gak mungkin lah. Berarti orang yang ngebuka, yang punya mental membuka aib dan tidak menutup aib, maka dia nggak ingat sama Allah. Dan orang yang nggak ingat sama Allah nggak akan tenang hidupnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan dengan demikian, dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita sudah jelaskan beberapa keutamaan dan keuntungan. Ingat, menutup aib itu membuat kita bahagia dan kita senang. Karena di dunia berarti hati kita penuh dengan zikrullah, dan kita gembira dan senang juga karena aib-aib kita akan ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di hari kiamat nanti, sebagaimana yang disampaikan oleh dalil, barang siapa yang menutup aib, saudaranya Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dia punya aib, kita punya aib, hadirin. Dan kita sangat berharap aib kita ditutup oleh Allah pada hari kiamat. Dan jangan sampai kita bukan hanya merusak orang tersebut, tapi merusak lingkungan. Bayangin, merusak lingkungan dosanya kayak apa, hadirin? Tadi kita sudah jelaskan. Membuat hati orang kotor tuh dosanya kayak apa.
membuat orang terinspirasi melakukan keburukan tuh dosanya kayak apa? Kita aja udah kerepotan ngurusin dosa-dosa kita. Nanti kalau suruh nanggung dosa lingkungan, repot lagi kita. Itu kalau lingkungannya skup satu blok, skup satu klaster. Nah sekarang lingkungannya ini nggak ada batas, hadirin. Nggak ada batas. Begitu masukin ke sosial media, dari timur dunia ke barat dunia tahu, utara dunia ke selatan dunia tahu. Nasallallahu salam afiyah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, dan memaafkan dan mengampuni setiap kita yang terjatuh dalam kesalahan dan kekhilafan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.